Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari kitab Ulangan 8 ayat 12 sampai 14. Tapi saya akan membaca mulai dari ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau makan dengan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lupa adalah sifat umum manusia. Lupa bisa disebabkan karena faktor yang pertama, penuaan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan mengingat informasi tentu akan menurun. Maka karena itu ada sebagian orang tua mencari kacamatanya, sementara kacamatanya sudah dipakai. Yang kedua karena stres, cemas, dan depresi. Tekanan dan gangguan mental yang sangat berat dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan daya ingat seseorang. Seseorang yang depresi akan dimungkinkan lupa akan banyak hal dalam perjalanan kehidupannya. Yang ketiga, karena kurang tidur dan kelelahan. Kurang tidur dan kelelahan dapat menyebabkan seseorang lebih mudah lupa. Yang keempat, gaya hidup yang tidak sehat, yaitu pola makan yang buruk, sehingga menyebabkan diabetes. Dan ketika sakit diabetes, bisa cenderung menjadi pelupa. Bisa juga disebabkan karena kurang olahraga, atau mengkonsumsi alkohol berlebihan. Itu dapat juga mempengaruhi fungsi otak untuk mengingat. Yang kelima, kondisi medis. Bisa juga seseorang menjadi pelupa karena gangguan penyakit medis, misalnya seperti sakit Alzheimer atau demensia, yang melupakan segala hal, apalagi hal yang baru tidak dia ingat lagi. Kemudian, suasana hidup yang senang dan berkelimpahan bisa juga menyebabkan seseorang lupa diri. Karena mungkin berangkat dari penderitaan dan kemiskinan, tiba-tiba bergelimang harta, bergelimang kejayaan. Dia bisa lupa akan asal dari semua yang dimiliki, lupa akan masa lalu kehidupannya, lupa akan berkat-berkat yang diterima, sehingga jatuh kepada kesombongan. Inilah hal yang paling berbahaya, dan yang paling luar biasa adalah lupa akan Tuhan. Maka karena itu berulang-ulang Tuhan mengingatkan umat Israel, supaya mereka tidak lupa kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Supaya mereka tidak lupa bahwa mereka dulunya adalah budak yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kesanggupan kalau untuk melepaskan dirinya sendiri. Dan hal itu harus senantiasa diajarkan, diceritakan, diberitakan berulang-ulang kepada generasi yang berikut. Dengan satu tujuan, hanya dengan kuasa Allah saja mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan di Mesir. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, demikian juga kepada kita sekarang ini, kita diingatkan supaya kita jangan lupa kepada Tuhan. Kalau kita sudah diberkati hingga pada hari ini, kita senantiasa harus ingat yang pertama sekali, napas hidup kita yang ada sekarang adalah pemberian Tuhan semata. Karena sedikit saja katup daripada, yaitu saluran darah kita, ditutup oleh Tuhan, maka jantung tidak dapat memompa, kita bisa mati seketika. Demikian juga hanya pembuluh darah yang kecil di otak kecil kita, atau di otak kita mungkin pecah,
maka itu bisa menyebabkan kita juga mati dan meninggalkan dunia ini. Maka karena itu, untuk napas hidup yang sekarang harus kita syukuri dan kita ingat itu sumbernya dari Tuhan. Demikian juga kalau kita kilas balik perjalanan hidup kita masing-masing. Apakah karena kekuatan kita dapat di posisi saat ini? Saya harus mengatakan, dan firman Tuhan juga berkata demikian, bahwa bukan karena kuat dan kuasa kita berdiri di sini. Dan apabila kita sampai pada masa sekarang hanya karena penyertaan Tuhan, maka kita wajib berseru-seru hingga di sini. Ebenezer, hingga di sini Tuhan menyertai kita. Semua capaian-capaian yang kita terima sampai saat ini, baik juga harta, jabatan, dan nama yang besar, sesungguhnya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Maka karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan sesama, terutama di hadapan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, semakin banyak harta, semakin tinggi jabatan, semakin terkenal dan besar nama besar kita, seharusnya kita semakin rendah hati dan semakin mengucap syukur. Ucapan syukur itu harus kita buktikan dengan memegang perintah, memegang Taurat Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang diperhadapkan dengan kebenaran yang berubah-ubah, baik norma, baik adat, peranata sosial, baik hukum, baik juga undang-undang yang ada dalam kehidupan kita, senantiasa relatif berubah-ubah. Tapi di dalam dunia yang berubah-ubah itu, di sanalah kita mau diingatkan supaya jangan lupa akan Tuhan. Jangan bersandar kepada diri sendiri, tetapi tetap berpegang pada firman Tuhan, sehingga hidup kita dituntun bersyukur senantiasa, bersaksi memuliakan Tuhan. Dan ini harus kita beritakan turun-temurun kepada generasi yang berikut. Ingatlah Tuhan, pegang perintahnya, maka hidupmu akan diberkati. Selamat mengingat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas seluruh berkat karunia yang Tuhan berikan. Bapa memberikan nafas kehidupan. Lebih daripada itu, Bapa memberikan kelepasan dari belenggu dosa dan maut, yaitu karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menebus kami. Maka biarlah semua berkat melimpah yang kami terima semakin mendekatkan kami kepada Tuhan dan memotivasi kami untuk bersaksi di dunia ini. Mampukan kami melakukan tugas panggilan ini hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengingat Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.